Sholat subuh ini perintah Allah berjamaah, sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam setiap amal yang kita kerjakan, bagaimana kita sertakan dengan rasa syukur, sehingga kalau kita syukur, Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan kita untuk melakukan amal-amal setelahnya. Jadi perkara syukur ini perkara yang sangat penting. Sampai-sampai setan itu dia berjanji di hadapan Allah, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Jadi dia mengatakan akan datang kepada manusia dari arah depan, arah belakang, arah kanan, arah kiri. Supaya apa? Supaya manusia ini tidak bersyukur kepada Allah. Setan tidak bilang supaya manusia ini tidak sholat, supaya manusia ini tidak puasa, tidak zakat, tidak sedekah, tidak. Tapi supaya manusia ini tidak syukur kepada Allah. Mengapa demikian? Karena kalau orang itu sholat tanpa didasari dengan syukur, maka suatu saat dia akan tinggalkan sholatnya. Orang itu kalau puasa, kalau zakat, kalau melakukan suatu amal tidak didasari dengan rasa syukur, maka suatu saat dia akan tinggalkan amal tersebut. Maka bagaimana kita selalu syukur, insyaallah Pak ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita dipertemukan lagi. Mungkin sebelumnya waktu itu pas Ramadan ya, Masya Allah. Pas Ramadan itu membahas kitab Arba'in An-Nawawi, karangannya Syekh Al-Imam An-Nawawi. Maka saya melanjutkan kitab Arba'in. Sini membahas tentang hadis ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits at-tasi', hadis yang ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Al haditsut tasi', hadis yang ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu taala anhu. Hadis ini hadis yang ke-9 diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi Abi Hurairah ini adalah kunyahnya. Jadi banyak para ulama yang berbeda pendapat, banyak pendapat yang berselisih tentang siapa sebenarnya asli nama Sayyidina Abu Hurairah. Maka yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya yaitu Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman ibnu Sakhar. Nah, ini yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi. Namun banyak pendapat-pendapat yang lain mengenai nama-nama Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi Nabi waktu dahulu tuh menamakan beliau Abahir, bapaknya kucing, karena beliau selalu membawa kucing, dan Hurairah itu anak kucing. Jadi Abu Hurairah bapak yang membawa anak kucing. Jadi nama kunyah beliau karena beliau senang sekali dengan membawa kucing. Ini Abu Hurairah. Beliau masuk Islam pada tahun ke-7 pada tahun peperangan Khaybar. Dan ketika tahun itu pun Sayyidina Abu Hurairah ikut perang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga termasuk Ashabus Suffah. Ashabus Suffah ini segolongan sahabat yang memang tidak punya tempat tinggal, keluarga di Madinah ketika itu, dan tinggal di Masjid Nabawi. Jadi hari-hari bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat itu ada yang kerjanya berdagang, ada yang kerjanya bertani. Tapi Sayyidina Abu Hurairah ini kerjanya di masjid, amalan saja. Tahajud bersama Nabi, selalu muzakarah bersama Nabi. Nabi pergi kemana ikut. Jadi hari-hari ini dekat sekali dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak heran kalau Sayyidina Abu Hurairah ini termasuk satu orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kurang lebih 5.474 hadis. 5.374 hadis. Ini beliau meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengakui itu. Memang Abu Hurairah ini paling kuat hafalannya dan paling banyak hafalannya dalam sabda-sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Sayyidina Abu Hurairah, masya Allah. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, aku mendengar baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Perkara sesuatu yang aku larang atas kalian, fajtanibuhu, maka jauhilah. Di sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jauhilah. Ini jumlah syartiyah. Ma ini ismu syartiyah, nahaitukum fi'lu syarti, dan fajtanibuhu ini jawabnya syarat. Jadi sesuatu yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam larang, maka jauhilah. Kalau sesuatu yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam larang, pasti dalam sesuatu itu ada keburukannya. Tidak mungkin ada kebaikan di dalamnya sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam larang. Tidak, pasti ada keburukannya. Contohnya saja khamar. Khamar itu walaupun dikatakan dalam Al-Quran wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, walaupun manfaatnya itu ada, tapi manfaatnya itu sedikit dibanding kemudorotannya. Jadi mudorotnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Maka ini sesuatu yang haram, yang dilarang. Khamar ini sesuatu yang dilarang, bahkan hukumnya haram. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Segala sesuatu yang memabukkan itu khamar, dan segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Jadi kalau Rasulullah sudah bilang khamar haram, nah, jadi harus dijauhi sesuatu yang haram. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu khamar itu paling disukai oleh orang-orang Arab. Masya Allah. Sampai-sampai ayat tentang khamar ini diturunkan kurang lebih 3 kali oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya para sahabat ini, orang-orang yang dekat dengan Rasulullah ini, menjauhi khamar. Ayat pertama turun, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Berbicara tentang khamar, khamar itu mudaratnya lebih banyak daripada kemanfaatannya. Itu pun setelah ayat itu turun, ada segelintir sahabat yang masih minum khamar. Bahkan dahulu itu sholat pun dalam keadaan mabuk. Ini ayat pertama. Kemudian ayat kedua turun tentang khamar lagi. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat dalam keadaan kamu sedang mabuk. Nah, ini sudah sebagian menghilang, khamr sudah tidak dipakai. Kemudian ayat ketiga ini untuk menegaskan terakhir, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Termasuk khamr itu rijsun min amali syaitan, adalah keburukan dari syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, maka seketika itu ayat itu turun, maka ketika itu langsung banjir khamr. Khamr langsung dibuang, tidak dipakai. Maka hukumnya menjadi mutlak, diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita jauhi. Maka para ulama mengatakan hadis ini termasuk hadis yang umum, mencakup sesuatu perkara yang haram dan juga mencakup suatu perkara yang makruh. Lebih gampangnya kalau kita tahu itu, haram itu perkara yang dilarang, makruh itu perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sesuatu perkara yang haram dan makruh ini, itu kita harus jauhi, tidak boleh kita pergunakan, tidak boleh kita pakai. Ma nahaitukum anhu fajtanibu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dilanjutkan, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan perkara yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Nah, ini sesuai dengan firman-Nya Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membebani hambanya selagi hamba itu mampu. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
untuk mengerjakan suatu perkara itu semampu kita, sekuat tenaga kita. Jika kita sholat hukumnya wajib, perintah. Namun jika kita tidak bisa berdiri, maka bisa dengan duduk. Kalau kita tidak bisa duduk, bisa juga dengan berbaring. Jika kita tidak bisa berbaring, bisa juga dengan kita pakai isyarat badan. Kalau sudah tidak bisa, memang sudah telak badan, nggak bisa gerak apa-apa, bisa pakai isyarat mata. Jadi pokoknya agama ini sangat memudahkan kita, dan agama ini Masya Allah tidak memberatkan manusia, tidak memberatkan kita. Perkara yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW, maka pasti di situ ada kebaikannya, pasti di situ ada kemuliaan di dalamnya. Itu sangat tentu dan tentu sekali. Maka di sini dikatakan yang ada larangan dan juga ada perintah. Di dalam agama itu ada larangan, ada perintah, dan dua-duanya punya konsekuensi. Larangan jika kita kerjakan maka akan masuk ke dalam neraka, dan perintah jika kita laksanakan akan mendapatkan surga. Ini konsekuensinya di dalam agama. Tidak hanya dalam agama, bahkan di dalam kehidupan dunia sekalipun tuh ada larangan, ada perintah. Contoh di jalan. Nah, di jalan juga kalau kita mengendarai kendaraan itu ada larangan, ada perintah. Ini tempat ini jalan terus, tidak boleh berhenti, tidak boleh sen kanan terus belok kiri. Jadi ada larangan, ada perintah. Nah, sesuatu yang fana, sesuatu yang sementara saja di dunia ini, itu pun ada larangan, ada perintah, dan itu pun dua-duanya ada konsekuensinya. Akan bisa menyebabkan tabrakan, sehingga kalau tabrakan bisa menyebabkan maut dan sebagainya. Ini di kehidupan dunia. Maka di dalam agama pun ada larangan, ada perintah. Larangan tidak boleh kita kerjakan, perintah bagaimana kita kerjakan dan kita laksanakan semampunya kita. Ketika ayat turun, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ini para sahabat banyak yang berpikir dengan sebenar-benarnya takwa, berarti harus takwa dengan sebenar-benarnya, tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang memang dilarang. Kalau sholat, permisalan contoh, sholat ya berdiri walaupun sakit ya berdiri. Nah, tidak seperti itu. Jadi para sahabat banyak yang berpikir agak lain. Maka ayat yang setelahnya itu menegaskan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Nah, jadi seperti itu. Jadi wa ma amartukum bihi fa'tu minhum mastata'tum, perkara yang diperintahkan oleh kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim, sesungguhnya kecelakaan orang-orang sebelum kalian, kehancuran orang-orang sebelum kalian itu karena banyak bertanya. Kathratu masailihim, banyak bertanya. Jadi orang yang suka banyak bertanya itu kecelakaan bagi umat-umat dahulu. Lah, Ustaz, apakah kita tidak boleh banyak tanya? Banyak tanya boleh, bertanya itu malah bagus, boleh. Nah, kalau kita tidak tahu dalam suatu permasalahan agama, dalam fikih, itu kita boleh bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang ahli ilmu itu jika kalian tidak mengetahui. Tapi yang dimaksud dari hadis ini adalah kecelakaan bagi umat-umat dahulu, orang-orang sebelum kalian itu kasratu masailihim, banyak tanya. Sesuatu yang sudah jelas, sudah wadih, sudah jelas, sudah qat'i, tapi masih nanya lagi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kalau kita buang kentut. Nah, kita buang kentut. Seharusnya yang kita bersihkan seharusnya yang dubur kita. Kenapa yang kita bersihkan harus dengan wudu? Kan tidak sesuai dengan pemikiran otak kita. Kita kentut lewat belakang, tapi cara mensucikannya itu dengan wudu. Itu ditanya lagi, kenapa seperti itu? Ini sudah wadih, sudah jelas, sudah pasti dari baginda Rasulullah SAW. Tidak perlu dipertanyakan lagi. Pokoknya kalau sudah lakukan itu, langsung wudu. Nah, jadi seperti itu. Kasratu masailihim, banyak tanya. Orang yang sering banyak tanya pada sesuatu yang sudah jelas,
sudah wadi, banyak tanya, maka itu akan mendatangkan kerancuan-kerancuan yang baru, permasalahan-permasalahan yang baru. Jadi kalau sesuatu yang jelas itu tidak perlu dipertanyakan lagi, sesuai dalam syariat Islam. Waqtilafuhum ala anbiya'ihim, dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Jadi pada zaman dahulu, umat-umat dahulu itu mereka celaka itu karena mereka banyak bertanya kepada para nabinya mereka, dan mereka juga berselisih dengan nabinya mereka. Itu yang kalau yang banyak tanya itu di dalam Al-Quran itu yang dijelaskan Nabi Musa itu. Nabi Musa suruh umatnya untuk menyembelih sapi. Maka umatnya bilang, ini sapinya warna apa? Nanya lagi itu. Nabi Musa sudah jelas nyembelih sapi. Apa saja sapi sembelih. Tapi nanya, sapinya warna apa? Warna kuning. Jika dicari ciri-cirinya seperti apa, bagaimana dia tempatnya di mana, sampai ditanya-tanya, sampai itu mendatangkan susahnya mereka dalam mencari sapi tersebut. Karena banyak tanya, sampai mereka susah dalam mencari sapi itu. Sebenarnya awal ketika Nabi Musa bilang sembelih sapi, maka sapi apa saja boleh disembelih. Karena banyak tanya, itu yang membuat susah mereka sendiri. Waqtilafuhum ala anbiya'ihim, berselisihlah mereka dengan nabi-nabi mereka. Banyak umat-umat dahulu itu mereka yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena berselisih dengan nabinya, bahkan tidak mau mengikuti nabinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, jika kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan dua kemuliaan, dua kebahagiaan. Di dalam Al-Quran itu disebutkan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutilah aku. Kalau ikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua kemuliaan. Yang pertama, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang pertama akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau ikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di balik sunnah ada kejayaan. Walaupun sunnah yang paling terkecil, potong kuku saja sekalipun, di balik sunnah ada kejayaan. Umat-umat dahulu tidak ikut nabinya. Umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lut, kaum Samud, kaum Ad, umatnya Nabi Hud dan Nabi Soleh, tidak mengikuti nabinya, bahkan berselisih dengan nabinya, maka umat-umat itu mereka itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini satu hadis dari Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Maka perkara seperti ini bagaimana kita amalkan dalam kehidupan kita. Jadi sesuatu yang memang mutlak dilarang oleh baginda Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hukum makruh, dalam hukum haram, kita jauhi dengan sejauh-jauhnya. Orang kalau minum khamar ketika di dunia, itu para ulama mengatakan, maka ditakutkan dia tidak akan bisa merasakan khamar surga. Nanti di surga juga ada khamar. Fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa. Ada 4 mata air di surga, di antaranya adalah air khamr. Kalau memang betul-betul dalam kehidupan dunia tidak pernah merasakan rasanya khamr, maka dia akan merasakan kenikmatan khamr yang luar biasa nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan kalau sudah terlanjur minum, ya betul-betul taubat betul kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengulanginya lagi. Ini sesuatu yang perkara yang dilarang. Begitupun sesuatu perkara yang diperintahkan, bagaimana kita kerjakan. Kita punya toko, kita punya perdagangan yang bagaimana sangat laris. Ketika waktu sholat, walaupun banyak yang berdagang di situ, maka bagaimana kita usahakan toko yang kita punya, perdagangan yang kita punya tidak sampai melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang kita punya dalam kehidupan dunia, yang kita cintai, yang kita sayangi, jangan sampai melalaikan kita dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah-perintah Allah
yang kita kerjakan itu nanti kita akan menuai hasilnya nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga larangan yang kita kerjakan juga itu nanti kita akan mendapatkan konsekuensinya di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita sehingga dalam kehidupan dunia ini selalu mengerjakan perintah, menjauhi larangan dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apapun, dimanapun, dengan siapapun. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian, sedikit saja dari saya. Semoga ada kesan dalam hati kita dan kita niat amal dan kita sampaikan. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.